Osimhen 150 aja nggak ada yang ngincer. Itu mah gila juga, Coach. Emang. Overpriced semua lah. Memang. Fans MU yang waras, teman-teman gue banyak fans MU yang waras, mereka juga bilang, kita harus beli 4-5 pemain. Ya, kalau nggak I mungkin lah. agree. Kalian nggak percaya ya? Ini boleh di screenshot siaran ini. Confirm. Rice, Havertz, sama Timber ke Arsenal. Pep Betul. itu hampir jarang salah membeli Oh pemainnya. iya, dia beli Calvin Phillips 50 juta nggak dipakai tuh. Oh iya, cuma Calvin Phillips lah. Mungkin dia. Jadi Pep pun juga manusia. Orang pengen tahu ya, kalau lu jadi pelatih misalnya yang bermain di Liga Inggris dan katakanlah tidak ada hambatan untuk mentransfer siapapun. 11 pemain lu siapa, Coach? Ya, masih bersama saya di studio ketemu Coach Justin. Sorry Coach, gue kemarin. Gue tuh ke Korea itu mau nemuin Son, tau gak? Mau foto sama dia. Badminton. Kemarin gue lupa banget tuh. Ada posternya gede-gede tuh, billboard. Gue mau foto sama dia. Lagi males aja gitu. Oke Coach, kita bahas yang pertama dulu nih. Bahwa akhirnya ya, Piala Dunia antar klub jalan juga, 2025. Iya. 32 klub. 32 ya. Ya, oke. 32 klub. Ya, insane. Gila itu. Ya, I mean, Lo setuju nggak? ya enggak lah. Pasti enggak lah. Gini ya. Satu musim itu udah padat. Kita ambil contoh Liga Inggris. 4 kompetisi untuk tim yang ikut Eropa. Iya. Oke, dan ikut Eropa bukan UCL aja, ada UEL ditambah sekarang Piala Konfederasi baru beberapa tahun. Oke. Artinya ada 6-7 tim yang bermain 4 kompetisi. 4 kompetisi dari bulan Agustus sampai Mei itu udah padat. Padat banget. Mereka butuh istirahat Iya. 3 minggu, Iya. wajib liburan, butuh persiapan. Persiapan klub ini sangat penting. Dan kita tahu sekarang persiapan klub pun dikomersialisasikan sering ke Amerika. Ya. Sekali-sekali ke Asia. Promo ya. Dulu ada ICC ya. Tapi bukan hanya untuk persiapan. Kalau mereka hanya persiapan di Eropa aja. Karena nggak usah traveling terlalu banyak. Kan. Ini kemana-mana. Itu juga melelahkan. Oke. Mulai 12 Agustus. Liga dimulai. Ditambah ini 1 tahun sebelum Piala Dunia. Jadi ini akan konsisten tiap 4 tahun. Setahun sebelum Piala Dunia. Inggris 3 yang ikut. Inggris Chelsea sama Manchester City. Yang lain gue nggak tahu. Intinya adalah ya kayak pemain City ini udah gila. Udah bener-bener City itu bener-bener butuh 11 starter, 11 yang Backup. Jangan-jangan harus ada tim yang ketiga selevel. ya? Iya. Yang Oh, iya. selevel. Untuk bisa perform. Gue nggak ngerti tujuannya ya. I mean cari duit oke lah. Kayak FIFA, UEFA gitu. Tapi kan yang lu itu deal dengan manusia. Manusia yang Butuh istirahat. butuh istirahat. Mungkin secara fisik mereka dilatih bahwa mereka bisa perform selama setahun penuh ya. Tapi psikis. Kan mereka udah banyak pemain komplain. Makanya gue heran kenapa Liga selesai masih ada kualifikasi timnas, Nation League dan lain-lainnya. Karena pemain udah habis. Secara mental mereka itu udah pengen liburan, udah pengen santai. Karena peak-nya itu kan di Liga. Liga selesai, oke. Kalau yang mau main Champions League, peak-nya di Champions League. Kan cuma 2 tim yang main final Champions League. 2 tim yang final WL dan Conference League. I don't get it. Dan gue ngelihatnya ke depannya itu akan ada lagi event-event yang disulap. Yang di-create ya? Ya, yang di-create murni. Iya, dipikir-pikir ya. Murni untuk cari duit aja. Mei baru berhenti kompetisi ya? Akhir Mei. Akhir Mei. Ya. Habis itu udah bersiapan lagi untuk pre-season ya? Enggak, liburan pemain. Ya liburan kan nggak lama, Coach. 3 minggu. Jadi artinya akhir Mei sampai minggu ketiga Juni. Itu udah pre-season. Iya. Dan biasanya kalau 3 minggu namanya pemain, biasanya fisiknya drop. Nggak mungkin mereka tiap hari lari. Ada beberapa yang begitu, tapi nggak semuanya. Dibangun lagi dari akhir Juni. Akhir Juni masuk ke Juli.
2-3 minggu udah mulai Kompetisi, friendly. Friendly. 12 Agustus Start. udah start. Jadi praktis 1 bulan 3 minggu dari persiapan sampai ke kompetisi udah mulai. Nah, September udah Champions League, udah Eropa main, Ya. Champions League, UEL dan lain-lainnya. Belum international break, timnas bermain. Gimana coba? Terus kita sebagai penonton, harapan kita adalah setiap minggu kita disuguhi, diberikan sebuah pertandingan yang luar biasa. Every week. Ya dong? Ya. You sebagai fans MU, you expect every week MU main bagus kan? Ya. Gue sebagai fans Arsenal, gue harap tiap minggu Arsenal main bagus. Walaupun itu tidak terjadi, tapi sebanyak mungkin. Dan fans-fans lainnya sama. It's just impossible. Oke. Tapi ya, that's FIFA. Ya. That's FIFA. Ini antar klub ini di bawah FIFA ya? Iya. Ini kreasi dari FIFA. Bukan UEFA, FIFA. Dan kemarin ada yang bertanya, Coach, karena 4 tim udah dipastikan udah harus menjadi otomatis ya. Iya. Dan orang bertanya, kenapa Chelsea masuk gitu ya? Karena dia ambil 4 tahun terakhir ya? 3 tahun terakhir. UCL. Ya, Ya, UCL. walaupun Chelsea sekarang lagi ancur-ancuran ya. Yaitu Chelsea, Madrid, sama City. Yang otomatis masuk. Ya. Dan walaupun Chelsea ancur-ancuran, jadi ntar kalau, cuman ini kan baru 2005, 2 tahun lagi kan. Jadi harusnya Chelsea bisa bangkit lagi untuk bisa perform lagi selevel dunia lah. Oke, Coach, kita topik berikutnya ya. Jadi kita ngebahas MU nih. Ya, jadi MU sekarang betul-betul saya lihat Ten Hag udah mulai nggak sabar ya. Iya. Bahwa drama siapa yang akan menjadi keluar sebagai pemenang bidding. Jangan-jangan juga biddingnya dibatalin juga. Bidding cuma 1. Tinggal 1 kan? Tinggal 1. Tapi belum diputus juga tuh. Belum dan ini yang jadi masalah. Yang semua butuh Iya. tim pelatih, manajemen, administrasi, fans adalah keputusan. Siapa yang menjadi pemilik? Jadi atau tidak. Jadi itu Yang tidak. penting ada keputusan. Ada keputusan, betul. Biar semua bisa move on. Karena kalau seandainya ini tim marketing lah, seandainya nggak jadi dijual, Ya. mereka nggak punya banyak tools untuk menjual. Betul. Oke? Betul. Tapi kalau Qatar masuk, seandainya Qatar masuk, tiket terusan bisa dinaikin, tiket itu bisa dinaikin. Ini sponsor yang mau calon-calon sponsor bisa dinaikin. Karena semua juga tahu Qatar masuk invest banyak, bisa bersaing. Betul. Oke? Jadi semua lagi menunggu. Ini yang brengseknya Glazer, dia nggak memberi keputusan. Yang mereka butuhkan keputusan. If you don't wanna sell, say it. Say it. Yang dilakukan, ini orang maruk nih, Glazer. Iya. Dia berharap dengan begini, valuasi Iya. tawaran dari Qatar menjadi makin tinggi. Ya, enggak. Kalau Glazer ingin meningkatkan, dia itu bargaining power dia kuat pada saat ada Redcliffe. Ya, Redcliffe kan udah Nggak bisa, karena Redcliffe pinjem duit kan. ya Dan kan itu udah nggak boleh. udah disepakatin bahwa nggak boleh lagi pakai Iya. sistemnya Glazer ya. Ya, Beli betul. dengan pinjaman. Betul. Udah selesai. Ya, udah selesai. Ya tinggal si Qatar ini kan. Yalah. Nah, gue juga ngerti mau nunggu apa lagi. Gue sebel aja, Coach. Pokoknya akan diumumkan berapa hari lagi, akan diumumkan minggu depan, dan tidak pernah terjadi. Jadi Ten Hag ini juga sudah mengeluarkan Ancaman ya? bukan ancaman. Kekesalan. Iya. Gini, pada saat musim selesai berakhir kan dia bilang, gue butuh 4-5 pemain Ya. yang berkelas dan gue offload beberapa pemain. Oke? Ya. Kalau kita mau bersaing dengan City. Yang terjadi sekarang, dia nggak bisa apa-apa. Atasan dia, Murtoh, bilang, my hands are tied. Jadi, gue nggak bisa apa-apa. Karena belum ada keputusan dan budget cuma 120 juta. Ya. Ditambah jual-jual. Dan gue dengar Jual-jualnya katanya, nggak Coach, bukan laku itu banget. aja. Belum boleh melakukan pembelian sebelum ini selesai. Ini nih. fix. Nah, apalagi itu. Tapi kan beli pemain itu bukan kayak beli beras. Betul. Butuh Kan butuh negosiasi. proses, butuh negosiasi, butuh administrasi. Ada yang ganggu juga. butuh Iya. approval. Dan sebagai Ten Hag, dia kan mau beli Onana. Oke? Karena dia tahu De Gea nggak mau perpanjang,
nggak mau Tapi malah gajinya diturunin. jadi 200.000 dan dia menolak ya. Dia menolak, dia beli Onana. Sekarang dia nggak bisa beli Onana, nggak ada duit. Dan apalagi tadi bilang nggak boleh beli. Sebelumnya coach disepakatin bahwa proses pembelian pemain baru itu tidak terpengaruh oleh ownership pemilik baru. Ya. Ternyata sekarang berubah lagi. Iya. Ternyata karena sebelumnya gue dengar MU dapat 400 juta. Ya. Bisa turun ke 120. Ada apa gitu? Mendadak nggak boleh beli. Iya. Iya kan? Ini ulahnya Glazer nih. Ulahnya Glazer. Jadi Onana nggak jadi dibeli juga. Yang terjadi dia coba ngomong sama De Gea untuk perpanjang karena dia nggak bisa beli Onana. Iya. Kasus Greenwood rencananya di loan ke luar negeri. Ke Itali. Ya, whatever lah. Ya. Pokoknya ke luar negeri setahun cooling down, balik lagi. Mau nggak mau bisa jadi Greenwood balik. Stay. Ya. Karena nggak ada pilihan. Jadi Ten Hag pun juga harus bermanuver. Ten Hag harus bermanuver agar at least tidak seburuk musim lalu. Ya. Kalau nggak ada penambahan, at least nggak seburuk musim lalu. Dan target Ten Hag pasti semua fans berharap dia lebih bagus dong. Oh iya dong. Tapi fans juga tahu, fans MU yang waras, teman-teman gue banyak fans MU yang waras, mereka juga bilang kita harus beli 4-5 pemain. Ya kalau nggak I mungkin lah. agree. Kemarin nomor 3 udah bagus banget lah. Bener, gue setuju. MU harus bukan pemain muda, tapi pemain-pemain yang well established, yang bisa jadi starter. Sekarang mau gimana? Ya contoh paling bawah Timber. Ten Hag ini mau Timber. Dan Timber pun mau Ten Hag kan? Timber pun mau Ten Hag. Tapi kalau nggak ada yang ngebit gimana? Akhirnya apa? Arsenal ya? Masuk ke Arsenal. Udah pasti. Udah, kalau gue bilang pasti. Masuk ke Arsenal, dibayar 38 plus 5 atau whatever. Jadilah itu barang. Iya kan? Tapi, kalau seandainya Ten Hag yang minta. Kan dia udah bilang. Gue ditawar Arsenal nih. Iya. Tapi kalau lu masih sama gua pengen saya ke MU, dia akan ke MU. Betul. Dia lebih nyaman kan mantan pelatihnya dia. Betul. Cuman kalau ya sekarang nggak ada bid sama sekali dari MU. Nggak bisa bid, bukan nggak ada bid. Iya. I mean, Ayas nggak terima penawaran. Iya. Sama kayak Rice. MU juga butuh Rice. Ya of course, pemain kayak Rice bisa main di mana-mana. Oke. Ngebid. Maunya barter sama Maguire sama McTominay plus 50. Tidak ada satu bid yang masuk. City pun tidak ngebid. Yang ngebid hanya Arsenal. Saya mau nunggu sampai kapan? Ya. Kalau Arsenal enek, ya udah deh. Lu kasih gue keputusan 3 hari. Kalau enggak, gue incer Caicedo. Sesimpel itu. Sesimpel. Lebih murah pula. Lebih mudah pula. Bukannya lebih mahal, Coach? Enggak, lebih murah. Kan kasus 80-an. 80-an. Nah ini agak aneh nih ya, MU. Kan dia mau ngambil Mason Mount. Iya. Selisihnya udah tipis loh. Iya. Antara 55 sama 65. Iya. MU taruh 55, 50 plus 5 add-on. Iya. Itu dia mintanya 65. Dia minta 58 plus 7 add-on. 65 kan? Ya, Oke. ya. Tapi karena belum ada keputusan, mereka nggak mau ketemu di tengah, MU ngincer Caicedo dengan harga 80. Iya. Alasannya apa, Coach? Gue rasa ini cuma war ya. Karena MU sadar bahwa mereka butuh duit. Untuk mereka nggak main, Chelsea nggak main Champions League, nggak main Eropa sama sekali. Ya. Jadi nggak ada income. Income-nya murni dari penjualan pemain. di Eropa. Yaitu di Eropa. Karena yang gue dengar, Yang dari Arab? yang dari Arab itu masuk ke book tahun depan. Dari masuk Juli. Jadi Juni itu harus diselesaikan biar book ini bisa dipotong dari pengeluaran mereka yang 660 juta itu. Yaitu Havertz, Kovacic, sama Mount. Dari 3 pemain ini. Nah, 3 pemain ini value-nya kira-kira 170-an. Ya lumayan lah. Dipotong kan. Jadi gue paham, MU play hard to get. Gue kalau jadi MU, gue akan lakukan hal yang sama. Karena nggak ada yang lain. Tidak ada klub lain yang ngebid Mason Mount. Apalagi Mason Mount memang intentionally ya. Maunya cuma di MU. Iya. Saya dengar satu skenario, Coach. Jadi dia ambil Caicedo dulu, walaupun lebih mahal. Dan Mason Mount akan diambil bebas transfer tahun depan. Bisa juga. Ya. Kalau seandainya MU kan udah kasih 3 kali bid. Mereka nggak akan kasih keempat. Ya. Mereka bilang 50 plus 5 fix. Nggak akan gue naikin lagi. Ya. Kalau Chelsea play hard to get, ya tahun depan. Tahun depan. Betul. Ambil Caicedo dulu, lebih mudah juga ya.
Caicedo pun gue nggak yakin kalau selama ini dengan keputusan Glazer masih berlarut-larut, Ya. mungkin nggak beli pemain sama sekali musim ini, tapi Ya. Desember baru beli. Ya sekarang kalau dia belinya, ya butuh approval juga kan. Belinya let's say menjelang musim baru atau menjelang transfer ditutup, baru Glazer bilang, ya udahlah, oke lah, jual. Ya udah mepet semua. De Gea itu memang belum pasti ke Arab ya, Coach? Belum, karena dia kan kontraknya akhir Juni selesai. Ya. Nah ini tergantung say war lagi antara MU sama De Gea. Feeling gue ya, De Gea ini masih banyak klub yang mau dia. Okay? Walaupun tidak dengan gaji 375. Walaupun tidak dengan gaji 375. Ya. Tapi kasusnya nanti kayak Pogba. Pogba digaji gede sama MU, ya. nggak mau nolak, di Juve malah di bawah 200 gajinya. Ini kan cuma keegoan aja kali ya. Iya. Jadi dalam kasus Pogba gambling dan kalah. Nah, kita nggak tahu apakah De Gea gambling dan kalah juga, bisa juga. Karena ini juga bukan masalah duit. Gue nggak tahu seberapa percaya Erik ten Hag dengan De Gea. Kalau gol sih nggak percaya 100%. Nggak percaya. Apalagi kasus final melawan City. Iya. Nggak percaya 100%, I agree. Cuman masalahnya Ten Hag nggak bisa apa-apa juga. Kalau saya jadi Ten Hag ya, kalau saya jadi Ten Hag, De Gea lepas, ambil aja Dean Henderson. Nggak Ya. perlu bayar dong. Betul. Cuman kayaknya dia nggak percaya sama Dean Henderson. Dari awal ya. Iya. Dari awal. Susah juga kan. Kan pernah jadi kiper nasional kan, Coach? Ya kiper nasional. Ini lebih kepada suka tidak suka aja. Kalau Iya. nggak salah, Dean Henderson pernah mengatakan sesuatu, dia nggak suka dengan Ten Hag. Ya bisa juga. Dalam dunia sepak bola kan gitu, cocok-cocokan. Iya, ini manusia ya. Iya. Kan? Iya. Ini Ada like and manusia, dislike ya, betul. Ada pelatih hebat belum tentu cocok dalam sebuah tim. Ya contoh paling bagus Potter lah, luar biasa di Brighton ke Chelsea amburadul. Karena nggak cocok, banyak faktor yang bikin nggak nyaman. Nah, Ten Hag kayaknya nggak mau dengan Dean Henderson. Gue ingat banget waktu kasus Pep masuk ke City, tiba-tiba dia membuang kiper nasionalnya ya, Joe Hart. Ya, betul. Oh, kiper nasional bro. Iya. Dan dia nggak pakai gitu. Kita kaget. Itu juga shock gitu. Itu like and dislike juga Iya. kali ya. Like and Cocokan, dislike. Adnan cocok-cocokan. Ya, tapi setelah dia buang Joe Hart Hancur. tenggelam. Hancur. Iya. Lebih kepada mentality itu coach belum. Ya, mungkin Pep bisa ngelihat. Karena kita lihat waktu di tim nasional keren dong Joe Hart. Iya. Dan dia juga pernah juara sama Oh City. iya dong. Jadi ini bukan kiper jelek. Cuman kalau Pep nggak mau dia ya dan terbukti habis digeser hancur kan. Yaya Toure dibuang juga. Jadi kembali ke selera pelatih. Jadi itu hubungan antara pelatih dan pemain itu juga sangat berpengaruh ya coach. Itu penting. Itu sangat penting. Kevin De Bruyne sempat marah, tetap dipakai karena mereka punya hubungan baik. Jadi kalau mau marah-marah biasa, nggak masuk ke hati. Kayak Kevin De Bruyne juga sempat ribut sama Arteta masalah bola yang kelamaan dipukul bolanya tadi mau. Habis itu salaman. Itu normal di sana, itu normal. Iya. No hard feelings. Tapi ada juga yang bermain dengan hati juga ya. Ada. Itu ya pemain-pemain gitu kayak gitu susah yang mau balas dendam lah, mau apalah. Kalau mau balas dendam ya di lapangan, tunjukkan bahwa lu hebat. Abis itu yang udah ya udah ya. Ya udah. Itulah kenapa ya gue rasa kita bisa belajar banyak dari mereka ya. Bahwa kerjaan dan pribadi itu harus dipisah. Ya. Kalau gue nggak bisa kerja dengan seseorang bukan artinya gue benci sama dia kan. Ya. Tapi memang ada beberapa yang baperan, itu yang susah. Yang menarik tuh kasus pemain ya, Lukaku ya coach ya. Dengan orang bilang dia hebat, ada yang bilang enggak gitu, tapi kayaknya enggak ada yang bisa cocok ya dengan dia ya. Di MU begitu aja, dibeli mahal, di Chelsea dipinjemin. Gue rasa dia itu levelnya Serie A. Dia lumayan perform lah. Di Inter ya. Ya, Oke. Inter mau dia, cuman Inter nggak punya duit untuk loan. Dan Chelsea nggak mau loan, Chelsea mau jual. Karena Chelsea butuh duit. Jadi cuman gue nggak tahu siapa. Gosip terakhir kan dia mau ke Milan. AC Milan ya? Ya, Milan kan baru dapat 80 juta dari jualannya Tonali. Gue nggak tahu siapa. Ini penjualan yang kita question juga tuh ya? Iya, agak aneh. Tapi ya gini. Milan itu yang punya orang Amerika, tapi dipercaya manajemen ke orang Itali. Agnelli. Cardinale
namanya. Cardinale, oke. Ya. Cardinale ini menggeser AC Milan ya, oke. Terus? AC Milan ya, menggeser Maldini. Artinya kalau pemain yang dielulukan, yang diidolakan oleh fans, oleh staff dan lain, lu geser, ini pasti ada perubahan. Oke. Ya, makanya gue bilang kita nggak bisa menilai bahwa perubahan ini jelek, karena dalam industri sepak bola adalah duit sama prestasi itu sinkron, ada korelasinya. Oke. Ini tidak dilakukan oleh Maldini. Maldini perform, masuk ke semifinal UCL, juara Serie A, itu perform, harus diakui. Tapi Maldini nggak menghasilkan duit. Maldini nggak menghasilkan, dalam arti nggak bisa jual pemain mahal-mahal sehingga ada duit masuk. Bahkan dia minta duit. Nah, ini yang agak repot. Maka dari itu kita nggak bisa kelola klub sepak bola karena kita satu di Serie A di mana TV rights-nya rendah, nggak segede Inggris. Kedua, kita baru pertama kali setelah 12 tahun masuk ke semifinal Champions League. Artinya mereka butuh duit. Dijual, lihat siapa yang potensi. Tonali. Nah, yang mereka inginkan, feeling gue, itu kayak Liverpool. Dalam arti, ambil pelatih, ya pelatih harus bisa kelola pemain. Tonali was nothing waktu dia ke sana. Sekarang bisa dijual 80 juta. Nah, ini yang mungkin ke depannya diharapkan, beli pemain murah, dinaikin, terus dijual lagi. Tapi berapa pemain juga flop yang dibeli. Ketelar, Saelemaker, ada beberapa pemain yang flop yang dibeli oleh Maldini. Jadi Maldini juga nggak hebat-hebat amat. Atau Pioli juga nggak bisa memanfaatkan. Nah, celah kesalahan yang dilakukan oleh Maldini, disitulah dimanfaatkan oleh pemilik baru sama Cardinale. Sehingga mereka punya alasan untuk menggeser Maldini. Bagus atau enggak, bener atau enggak, kita nggak bisa menjudge sekarang. Kita harus lihat arahnya ini Milan kemana. Yang jelas, oke, Milan kayaknya udah mulai offload pemain mahal nih untuk mendapatkan duit, agar nggak usah nombok pemiliknya, minimal pos dalam setahun itu ketutup dan mereka dapat untung. Ya dong, kalau tujuannya investasi kan begitu. Gue keluar duit, gue dapat duitnya harus lebih banyak. Bukan gue keluar duit terus kan. Nah, ini mereka maunya ke arah sana. Gitu. Oke. Coach, Arsenal akhirnya mendapat Kai Havertz udah confirm ya? Julian Timber sedang diusahakan. Confirm semua kalau gue bilang. Confirm semua. Timber, Rice. Rice lo banyak berantem. Sama MU juga lo belum tentu menang lo. Confirm. Kalian nggak percaya ya? Ini boleh di screenshot siaran ini. Confirm. Rice, Havertz, sama Timber ke Arsenal. Mengerikankah Arsenal kalau dapat 3 pemain? It's not enough. Still not enough. Iya. Gue bilang masih butuh satu penyerang lagi. Lu kalau lihat Liverpool ya, Liverpool itu punya Nunes, Gakpo, jadi dia baru 2 beli. Punya Salah, ya. Punya Salah, punya Jota, punya Luis Diaz. 5. Arsenal punya apa? 5 yang berkelas loh. Bukan 5 yang ecek-ecek. Yeah. Arsenal, Martinelli, Gapsus, si Bukayo Saka, Reiss Nelson, Nketiah. Lo kayak ngomongin Nketiah itu kayak nggak ikhlas gitu. I mean, come on. Ngerti nggak? Jadi cuma gara-gara dia. Jadi yang level ini kan cuma yang berkelas kan cuma 3. Kalau ini lagi Trossard masuk. Trossard keren lah. loh. Ya oke lah. Goodbye lah ya. Not bad lah bad, Trossard. Tapi kalau Bukayo Saka, Reiss Nelson gantiin. Reiss Nelson is not bad, tapi bukan pemain yang bisa ngangkat Arsenal. Gapsus, kalau nggak bisa cetak, Nketiah masuk. Come on. Nketiah, please deh, ngerti nggak? Yeah. Nketiah itu kan levelnya Fulham. Bukan levelnya Arsenal. Jadi gue bilang, mending lu jual Nketiah, lu beli satu striker lagi. Walaupun Havertz bisa main di depan. Ya. Tapi kita juga tahu, Havertz ini bukan goal getter. Dia butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Ya kan? Tapi karena dia skillful, dia punya visi. Dia lebih baik seperti yang udah gue bilang berkali-kali. Dia gantiin Granit Xhaka. Jadi dia untuk assist. Nah still, lu butuh goal getter. Pemain depan yang bisa cetak gol. Atau perannya Gapsus di depan musim depan dirubah dikit, nggak usah terlalu mundur ke bawah. Sekarang dia terlalu bekerja keras ke sana kemari. Pada saat dia lebih menunggu bola lah di area penalti lah.
Nah, gitu bisa juga. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau gue bilang tetap butuh satu striker. Kalau satu striker dapat Timber, Rice, Havertz, Vlahovic contoh, nah ini baru bisa bersaing. Banyak mimpi.com-nya nih. Oh, City akhirnya mendapatkan Kovacic. Fans itu nggak pernah percaya dan lain-lain. Gue bilang Timber pergi. Gue udah tweet ya. Iya. Gue udah tweet. Kita saksikan ya. Gue CC ke Timber. Kali ini Gue bilang ya, akhirnya ada pemain yang kelahiran Utrecht main di Arsenal. Langsung ditanya, emang udah pasti? Ya, kalian belum tahu, gue yang udah tahu. Gue melebihi, gue mau menyaingi Fabrizio Romano. gitu ya. Rice juga. Kita lihat apakah Rice dan Timber akhirnya ke Arsenal. Menang banyak loh kalau dua orang mau masuk ya. Ditambah Kai Havertz. Ya, kalau mau taruhan tiket, ayolah. Tiket Saya kemana selalu mana? siap. Gue nggak mau malas mau malas dia senyum-senyum menang taruhan. Enggak lah. Coba kita WhatsApp. Kita WhatsApp Hanif, masih mau nggak dia? Oke, City akhirnya ngambil Kovacic dia. Ya. Goodbye? Ya, goodbye. Karena dengan tiga, gue tahu mereka kehilangan Gundogan. Ya. Dan Kovacic ini bisa bermain sebagai DM juga di posisinya Stones. Oke. Kan dari tahun lalu gue udah bilang titik lemahnya itu Stones. Sering kali dia bikin kesalahan, tapi karena belakang ada backupnya, jadi nggak fatal. Maka dari itu Kovacic dicoba di posisi itu, bisa nggak dia kerjasama dengan Rodri? Nah kalau bisa, kalau seandainya bisa, Stones kegeser. Padahal Kovacic di timnya yang lama juga nggak perform amat deh, coach. Lumayan lah, not bad. Kan kembali ke intelijensi. Ini pemain nggak perform amat, nggak bagus, tapi juga bukan pemain jelek. Bisa beradaptasi nggak? Kalau dia bisa beradaptasi, ini luar biasa dan nggak mahal amat, 30 jutaan. Ya. Ya kan? Dalam arti mungkin bisa jadi pelapis. Ya. Mungkin kalau dia bermain bagus, dia bisa geser Stones, dia bisa starter, gantiin Gundogan. Jadi untuk gue sih dengan harga segitu, pengalaman Kovacic, that's okay, that's a good buy. Karena saya mikir City lah. Yang agak kurang ya dia nih. Siapa nih ya? Josko Gvardiol. Ya. Gue nggak yakin. City udah deal secara personal. 100 juta untuk gue nggak make sense. I've seen this guy berapa kali main di Red Bull maupun di timnas. Masih masih kelihatan jam terbangnya itu masih cetek. Kedepannya mungkin bisa, mungkin. Tapi at this moment ini bukan pemain yang bisa gantiin Ruben Dias ataupun Akanji atau apa. Kan this guy is just too young. Dia butuh jam terbang. Beli 100 juta untuk pemain muda itu kayak beli kucing dalam karung. Tapi Kalau Pep flop, itu kan punya naluri juga, coach. Betul. Pep itu hampir jarang salah membeli pemainnya. Dia beli Calvin Phillips 50 juta nggak dipakai tuh. Oh iya, cuma Calvin Phillips lah. Mungkin dia Jadi Pep pun juga manusia. Iya, tapi kan sedikit lah dibandingkan pembelian Ole, kan lebih ngaco-ngaco MU zaman itu ya. Jangan bandingin Ole sama Pep lah, please deh. Iya dong. Tapi kan gua ngeliatin tuh bahwa nggak separah-parah itulah ya kan? Iya, betul. Billy Diayo, Billy Pellistri yang nggak kepake ya kan. That's why gue bilang it's a good buy. Ini bagus untuk Chelsea dapat duit, bagus untuk Kovacic. Bagus untuk Pep punya pelapis. Nggak, gue bayang sebagai City nih, champion kan, treble winner, duitnya lagi banyak-banyaknya, valuasi City itu lagi tinggi-tingginya, coach gitu. Mestinya kan budget is not an issue loh. It's not an issue, man. Dia bisa beli pemain-pemain mahal gitu loh, yang terbaik. Don't forget ya, kalau kita kumpulin satu tim dengan pemain bintang, Belum tentu jalan juga. belum tentu jalan. Karena yang bisa main cuma 11 pemain. No, tapi kayak Josko gitu, ngapain gitu dibela-belain? Kan option yang lain kan banyak. Ya. Untuk 100 loh. Untuk 100 I agree. Dan semua orang mau dilatih Pep, semua orang mau bermain di City Iya, dong. tapi this guy baru 21 tahun. I know. Dan City kan sekarang punya Akanji. Stones gak gua anggap karena dia lebih ke depan. Dia lebih di tengah. Akanji, Ruben Dias, Laporte, sama Ake. Ya. Ya 4. Sama Butuh Walker backup. mungkin. Definitely butuh. Tapi memang what you say itu make sense. Kenapa harus beli pemain umur 21 yang banyak pilihan harganya mainan. 100 juta? Kenapa nggak beli
contoh Sven Botman dari Newcastle, atau beli Pershuis dari Torino yang diincar juga sama Newcastle, atau beli Timber lah contoh yang bisa juga main sebagai DM. Kayak si Ten Hag beli Martinez. Semua orang kan bilang, Martinez ini nggak bisa kemana-mana. Ternyata one of the best defender di EPL, bukan di MU, di EPL, ya kan? Nah, hal kayak gitu bisa. Cuman gue nggak tahu juga pemikiran apa di balik ini. Mungkin ya, duit gue banyak mau ngapain? Dan 100 juta kan bukan duit dia juga. Tapi kan harus dipertanggungjawabkan, bro. Oh iya, kalau seandainya ini bagus, kalau seandainya, kita lihat dari dua sisi. Oke? Yep. Kalau seandainya dia berhasil, jangkanya masih panjang, value-nya naik terus. Kalau dia flop, this guy is still young. Jadi kalau dijual rugi paling 60-70 masih laku. Jadi ruginya nggak terlalu banyak lah. Jadi gua rasa sama Pep juga udah dipertimbangkan. Iya, dia berhasil atau nggak. Mungkin Pep bilang, ya mungkin lu butuh 2 tahun lagi. Bukan setahun, 2 tahun. 2 tahun baru lu harus bisa perform. Kalau lu nggak perform, gue jual lu. Kasarnya begitulah. Jadi kalau saya melihat gue potong. IPL awal-awal musim nih, jadi yang mungkin akan bersaing pasti City, ya kan? Arsenal. Kemudian Arsenal. MU sangat tergantung kepada keputusan. Ya. Kalau menurut saya sih MU itu akan bangkit setelah musim dingin tuh. Ya kan? Kalau udah beres semua, Qatar jadi beli, ya kan? Karena it takes time juga, hampir 12 minggu untuk ini kan. Akhirnya di musim dingin dia mungkin bisa pemain-pemain yang dia incer tinggal setengah tahun. Harry Kane. Tapi kalau pemainnya masih ada 2-3 tahun susah dilepas. Kalau setengah tahun masih bisa. Oh iya, setengah tahun lah. Betul. Dia bisa ngambil Harry Kane, dia bisa ngambil Mason Mount. Dia mungkin juga, kan kita udah tahu tuh rumorsnya, Mbappe bisa ke MU loh. Karena Mbappe itu udah nggak happy karena di PSG itu kan no hope untuk dia untuk menjadi juara UCL. Tapi feeling gue sih Mbappe punya gentleman agreement sama Perez bahwa dia akan ke Madrid. Kan pemiliknya agak-agak sama, coach. Iya. Qatar juga lah. Perez itu lebih oke lah. Qatar juga. Ya, ini yang seru ya. Mbappe bilang, gue nggak akan kemana-mana. Madrid bilang, gue nggak beli pemain. Jose lu terakhir sama mereka loan satu, Artinya nggak ada Mbappe sama Kane dong. PSG bilang, I'm going to sell. Gue nggak mau rugi, gue mau jual. Daripada hilang begitu aja. Daripada hilang berapa, tapi gue nggak mau rugi. Karena bukan PSG butuh duit, mereka nggak butuh duit, tapi mereka butuh balancing keuangan. Yang biar nggak kena yang sehat, fair play, yang kurang sehat. Nah itu jadi PSG butuh jual MU musim. Nah ini yang seru. Ya, kita lihat yang menang siapa. Kalau Mbappe kepala batu, dia tetap nggak mau pergi. Mbappe yang menang. Karena dia bukan budak. Dia punya kontrak. Kalau dia nggak mau pergi, ya lu mau cadengin gue setahun, I don't care. Gitu. Neymar pun diisukan ke MU ya. Neymar masih 3 tahun kontrak. Ya tapi kan dia udah berisik lah mulai. Mungkin juga PSG juga udah nggak nyaman megang Neymar ya. Betul, I agree. Cuman ujung-ujungnya kalau PSG minta 200 ya siapa yang mau beli? Osimhen 150 aja nggak ada yang ngincer. Itu mah gila juga, coach. Emang overpriced semua lah. Memang. Sekarang kalau orang bilang ya industri sepak bola kan tambah lama atau enggak? Hoylund tiba-tiba minta 100, lu gila lu. Harga itu kayak hukum pasar. Betul. Supply and demand. Supply and demand. Kalau lu minta 150, nggak ada yang mau beli, lama-lama turun itu harga. Itu juga gila tuh Harry Kane, tinggal setahun minta 100 juta, udah gila. Emang, kembali lagi ke Kane kan? Kane jangan kayak berapa tahun lalu di PHP sama Levy perpanjang kontrak. Dia tidak boleh perpanjang kontrak. Dia harus tetap. Jadi ini orang kalau dia salah ngambil keputusan, pemain hebat ini salah satu terbaik di dunia loh. Kemungkinan tidak akan ada trofi pensiunnya. Selesai. Kalau dia perpanjang kontrak, selesai. Dia harus bilang, gue udah cukup di PHP sama lu, Levy. Gue nggak mau perpanjang kontrak. Gue mau ke MU, kasarnya. Lu jual gue 100. Kalau lu jual di atas 100, dan deal ini batal, tahun depan I work for free. Tapi Levy gertak juga. Levy gertak, ya udah nggak apa-apa. Gue nggak mau jual di bawah 200 juta kayak itu. Kalau lu mau tahun depan gratis aja. Levy ngomongnya begitu.
Ya jadi kita lihat, ini kan masalah cyber. Tapi gue pikir nggak mungkin Levy begitu. Ini pedagang bro. Feeling gue juga enggak. Pedagang bro. Feeling gue sih kan sekarang kalau salah udah turun 80 juta tapi still too high. Nah itu gue nggak tahu. Still too high. Feeling gue sih karena Madrid nggak beli pemain, the only option yang bisa jadi Levy ini kan nunggu. Ini MU ngebet semua tahu, Ya, oke? ya. Ada kompetitornya nggak? Kan nggak ada. Nah baru hari ini itu muncul kompetitor baru. Tahu siapa? Ya. Bayern Munchen. Bayern ya. Bayern Munchen Inter. Nah kalau Bayern Munchen Inter, bargaining powernya Spurs gede. Naik lagi. Naik lagi. Iya kan? Bisa juga. Gue daripada yang concernnya Levy itu bukan hanya duit, tapi dia memperkuat kompetitornya. Ya. Itu yang dia nggak mau. Dia kalau jual di luar Inggris lebih murah. Bisa, Oh, iya, dia udah bisa bilang ya? jadi. Iya. Kalau Bisa diambil jadi oleh Madrid, dia lebih murah. Jual ke Munchen, let's say 60 60, 70. Jual. Tahun depan kalau Qatar masuk, MU beli. Sini gue beli lu 120. Balik lu sini. Kasarnya begitu loh. Ya kalau Qatar masuk, utang itu udah dilunasin. Ya. Jadi budget per tahun Financial fair ya, play-nya naik ya kan. budget per tahun itu naik. Karena cicilan Apalagi udah nggak dia ada bawa lagi. misalnya di sini jadi Qatar Ya, gitu ya. contoh Udah bukan kelar ini udah. aja di sini Sini, di mana-mana bawa. Iya. Itu yang membuat mereka ya akan bisa dalam 1-2 tahun bersaing sama City. Oke Koci, ini yang menarik nih Koci. Ini karena tidak ada kompetisi, gue tuh kepengen tahu dan banyak tadi yang kemarin nge-DM dan juga di komen. Orang pengen tahu ya kalau lu jadi pelatih misalnya yang bermain di Liga Inggris dan katakanlah tidak ada hambatan untuk mentransfer siapapun. Karena di belakang lo itu adalah Salman gitu ya. Budget is no issue gitu. Salmon kali, bukan Salmon. Salman bukan Salman. Salmon ikan mahal juga lo. 11 pemain lu siapa coach? Lo mau main apa? 4-3-3? Enggak, gue yang 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya. Oke. Kiper siapa coach? Kiper De Gea. De Gea. Ya. Oh. Bukan. Untuk gue sih, siapa lagi? Ya kalau you bilang blunder, semua kiper musim ini bikin blunder. Mau Ederson, Alisson, Ramsdale banyak blunder juga. Tapi persoalannya De Gea blunder di pertandingan penting. Di pertandingan penting. Tapi kalau clean sheet dia terbaik dong. Exactly. Dan itu kalau MU kipernya bukan De Gea, rank 10 MU itu. Berapa kali dia jadi man of the match? Oh iya. Iya kan? Kalau kan gue selalu bilang, kalau kiper udah man of the match, artinya something wrong with your defense. Ya. Iya kan? Artinya dia menyelamatkan kan? Dan something wrong with your striker. With your striker karena nggak bisa. Iya. Jadi kiper itu nggak boleh jadi man of the match. Iya. Kalau dia jadi man of the match, dia menyelamatkan. Dan player of the month. Ya. Jadi untuk gue sih no issue De Gea. Oke, backnya siapa aja coach? Backnya di kiri itu Ake. Oke. Di tengah Ake lu pilih ya? Ake itu berkembang, a very smart player. Mungkin dia tidak Lu nggak kenceng. ngambil Luke Shaw gitu nggak ya? Luke Shaw mah nggak. Gue bilang Luke Shaw nggak bagus musim ini. Nggak jelek, tapi nggak seperti Luke Shaw yang gue kenal. Oke. Martinez. Lisandro Martinez. Oke, Tengah ya? Tengah sama Varane. Oh iya? Ya. Varane itu gue bilang pada saat dia ke Madrid ini Varane habis, makanya dijual sama Madrid. Tahun lalu jelek. Iya, ternyata. Tahun ini the best. Tahun ini bangkit lagi. Termasuk Jadi Lindelof. dia Coach. sempat Keren drop, banget. tahun ini bangkit lagi. Dan Lu nggak milih Virgil van Dijk gitu? Van Dijk jelek tahun ini. Jeleknya jelek. Musim paling jelek Van Dijk di Inggris itu tahun ini. Makanya Liverpool ke Liga Malam Jumat. Termasuk dia punya kontribusi. Ya. Atas penurunan. Ya. Bek kanan? Bek kanan itu Akanji. Akanji. Akanji itu awal-awal itu banyak salah passing. Tapi tambah lama tambah solid dia. Makanya dia selalu jadi starter. Akanji selalu jadi starter. Karena Dan itu dia dan benar-benar pendukung treble winnernya ya, City lah ya. Ya. Mereka berdua itu punya kontribusi banyak. Oke, kalau di tengah siapa? Dua di tengah siapa? Rodri for sure. Pemain terbaik tuh, one of the best player in the world. Ini kandidat Ballon d'Or Ya, mesti ya, ya, ya. Oke, mestinya. Sama Casemiro. Casemiro. Ya, you lihat sendirilah MU Wah, tanpa gila. Casemiro.
Kayak Tiap kapal, kali kapal Casemiro tanpa nggak main, kapten, oleng. berubah banget. Iya, iya. Ya. Oke, terus 3 di depan siapa coach? Ya itu jelas City lah. City semua. Ya, Bernardo Silva. Terus? Nggak usah 3 lah, 4 City. Siapa aja Bernardo Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne sama Haaland. Ya jelas lah itu semua orang gue rasa juga setuju sama gue. Ini ya. Ya, bahwa 4 pemain depan ini udah mainnya gila. Kontribusinya gila. Agak aneh coach, nggak ada pemain Arsenal di sini coach. Nggak ada, ini semua dari... Menunjukkan lo sangat objektif Ini ya. setelah gue pilih, baru gue sadar, oh iya nggak ada pemain... Main Manchester semua lo ini. Main Manchester semua. Dan terbukti 4 trofi kan ke Manchester semua. Iya. Tapi Manchester biru. Apa? Yang ciki aja ke merah. Merah kebagian bro. Iya, piala kalah. Daripada tim lo gak dapat apa-apa. Piala ciki yang One ke is merah. better than nothing, you know. Nggak, we don't aim piala ciki. We aim EPL. Itu karena lu gak dapat aja. Ya memang, dan Arsenal itu bisa rank 2 itu karena kolektivitas kan. Iya, iya. Dan kolektivitas itu mereka sangat efektif dalam arti lawan tim kecil mereka menang. Oke. Kalahnya lawan tim besar. Nggak selalu kalah lawan tim besar. Lawan Liverpool juga menang, lawan MU juga sekali menang, sekali kalah. Artinya mereka lebih terutama di 6-7 match terakhir ya, baru mereka ngedrop karena udah burn out semua, ngedrop kalah-kalah lawan tim kecil juga. Tapi di 31 pertandingan pertama kan mereka sangat konsisten. Dan nggak ada bintang Arsenal untuk gue. Itu semua, ya kita bandingin deh. Ya. Oke, sekarang I ask you. Menurut you, pemain Arsenal yang bintang siapa? Tolong dibalikin lagi bisa? Ya. Line up-nya. Menurut you, pemain bintang Arsenal Gue yang ngeliat siapa? pemain Arsenal tuh nggak ada yang stabil ya. Coba sebut 1-2 nama. Odegaard. Dibanding De Bruyne, bagus sama mana? Bagus De Bruyne. De Bruyne. Bukayo Saka. Dibanding David Silva. Ya bagusan David Silva. Martinelli banding Gundogan, ya jelas Gundogan. Walaupun beda posisi lah. Gapsus dibanding Haaland, ya bagusin Haaland kemana-mana. Yeah. Ramsdale dibanding De Gea, Ben White dibanding Akanji. Tengah, Partey dibanding Rodri. Zinchenko dibanding Ake. Ya jelas kalah semua. Cuman hebatnya Arsenal dengan kapasitas pas-pasan, they play as a team. As a team. As a team. Nah kita harus hargai juga. Harus kita hargai. Tapi yang ditanya kan pemain yang terbaik, bukan tim yang terbaik. Kalau gue ditanya tim terbaik, gue bilang Arsenal. Dengan kualitas yang mereka miliki ya. Gitu. Dan kapasitas pelatih yang dia miliki. Justru gue taruh 4 pemain MU di sini, MU bisa jauh di bawah poinnya sama Arsenal. Justru itu yang jadi PR. Kok bisa? Padahal ini jelas, dan gue rasa fans Arsenal pun mengakui bahwa Casemiro luar biasa musim lalu. Lisandro Martinez luar biasa. Varane pun juga luar biasa. Jadi ini bukan, gue objektif aja pemain. Cuman gue nggak sadar aja, oh ya ternyata Manchester semua ya. Lu tuh artinya objektif banget ya? Selalu. Nggak serta-merta. Betul. Harus Arsenal ya Coach ya? Enggak lah. Arsenal is always in my heart. Oke. Ini terakhir nih. Kalau second team siapa Coach? Backup De Gea menurut lu siapa? Di Liga ya, Ederson. Ya. Backupnya Ake siapa? Ake mungkin Zinchenko. Ya. Kalau Martinez? Martinez agak susah ini. Gue nggak tahu Martinez siapa backupnya. Karena terlalu banyak yang nggak konsisten. Mau di Chelsea, mau di MU. Ini kan pemain MU. Di City ya mungkin ya Ruben Dias. Oke, tapi kembali lagi ke pemain City. Okay. Varane, backupnya siapa? Varane, Lindelof? Keren loh. Lindelof jarang main masalahnya. Ya tapi terakhir. Ya karena jarang dimainkan. Karena jarang kan kalah dimainkan. bersaing. Iya, tapi begitu dia jadi pemain pengganti keren tapi loh. enggak, mungkin gue bilang Salibanya Arsenal. Siap. Akanji siapa? Akanji AWB? itu enggak lah. Akanji itu bek kanan ya. Ya sebenarnya TAA bagus, cuman nggak defense-nya jelek. Ben White mungkin, Ben White itu serangannya nggak bagus, tapi defense-nya lumayan bagus. Cuman lebih ke center back. Ben White Arsenal lah. Oh Ben White Arsenal, oke. Rodri siapa?
Rodri, Partey kali ya, Thomas Partey. Oke. Udah mulai masuk Arsenal ya. Iya. Casemiro siapa? Casemiro, Backupnya. Enzo-nya Chelsea. Oke. Dia juga main musim yang cukup stabil. Ya. Mungkin satu-satunya pemain Enzo Martinez. Fernandes. Enzo Fernandes. Oke. Satu-satunya pemain Chelsea yang konsisten itu ya Enzo. Oke. Yang lain nggak jelas. Gundogan siapa backupnya? Gundogan kiri Rashford? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Oke. De Bruyne? Odegaard. Odegaard. Oke, setuju gue. Silva? Silva, Bukayo Saka. Bukayo Saka. Haaland, Rashford. Rashford. Ya. Bukan Harry Kane ya? Lu tuh gak suka banget Spurs ya? Nggak gua anggap. Gua males kalau bahas Spurs. Apa itu? Itu di Inggris cuma ada Big Five, bukan Big Six. Ya apa yang mereka? Apa yang mau kita bahas dari klub logo ayam itu? Terus ganti logo. Iya kan? Ayam jago coach, bukan ayam Ya, goreng gitu. gini, ntar kita lihat. Gue kan berusaha untuk objektif. Kalau musim akan datang dengan pelatih baru, Spurs Pocket, main ya. punya bukan Pocket. Orang Yunani Australia itu yang dari Celtic. Oh, Pocket ke Chelsea. Chelsea, sorry. Anje siapa itu? Kalau seandainya mereka main bagus, punya identitas gaya bermainnya. Baru lo, Gua akan bilang, gua akan puji Spurs. siapa tahu lo. Ya, cuman akhirnya ini it's a big joke lah. Oke, Coach, terima kasih banget. Kita lihat ya, ada ramalan-ramalan dari Pak Pandit satu ini. Kita lihat terbukti apa enggak. Yang paling gua ini itu tuh Julian Timber. Fans MU itu Iya. paling nggak suka kalau gue bilang Rice ke Arsenal. Karena MU juga ngarap Rice. Oh iyalah, banget lah. Plus Timber. Iya. Tapi ya, Banget lah. sorry guys. Bayangin, Seperti yang gue bilang. dapat Maguire, dapat Tominay, dapat duit. Lo mau apa lagi? dong? Rice sama Timber fix ke Arsenal. Oke? Fix. Kita tunggu. buktikan. Kita coba lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.